Aturan pencarian turunan trigonometri matematika untuk dunia. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua, berjumpa kembali dengan pertemuan matematika untuk biologi dengan materi turunan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana turunan itu ditentukan dengan menggunakan definisi limit. Masih ingat? Ya, bahwa turunan itu sama dengan limit H menuju 0 f x tambah h kurang fx per h. Sekarang kita akan masuk kepada limit dengan menggunakan sifat-sifat dasar serta mengenal beberapa turunan trigonometri. Oke, let's visit. Oke, di sini kita akan masuk kepada minggu tentang aturan pencarian turunan serta turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa sifat dasar yang harus dipahami tentang aturan pencarian turunan. Itu mahasiswa semua bisa buka modulnya halaman 155. Ini harus dipahami untuk menyelesaikan soal-soal pada materi perkuliahan ini. Harus dipahami banget tentang teorema aturan pencarian turunan. Ibu akan catatkan yang di halaman 155 ada 8 teorema dasar turunan yang harus mahasiswa semua pahami. Untuk definisi ini atau untuk aturan ini atau untuk teorema ini, Ibu penggal dulu menjadi 4 bagian. Ya, ada 8 yang harus dipahami. Dipenggal dulu menjadi 4 bagian. Kemudian kita masuk kepada contoh soal penggunaan yang 4 bagian ini supaya nanti bisa dipahami dengan komprehensif. Baiklah, yang pertama itu adalah jika fx sama dengan k adalah konstanta, maka untuk sembarang f aksen x sama dengan 0. Jadi dk sama dengan 0. Artinya adalah turunan setiap konstanta itu adalah 0. Misalnya turunan 5, turunan 7, turunan 8 dan semuanya itu adalah 0 ya. Jadi ketika ada konstanta, maka turunannya adalah 0. Itu pasti sudah dipelajari juga pada saat SMA ya. Kemudian aturan yang kedua adalah jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Nanti kita lihat contohnya, misalnya turunan dari x itu 1. Turunan dari Y 1, turunan dari Z 1. Kalau dia tidak berpangkat dan itu hanya sebuah variabel, maka turunannya adalah 1. Kemudian jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat, maka turunannya adalah n kali n kurang 1. Berarti 1 dikali dengan n, kemudian pangkatnya dikurangkan 1. Ini juga sudah ada, Ibu kira sudah dipelajari di SMA. Kemudian yang keempat, jika k suatu konstanta dan f fungsi terdiferensialkan, maka k dikali fx sama dengan k dikali dengan fx aksen. Artinya jika ada k suatu konstanta, k ini bisa ditarik ke depan, kemudian f aksen x-nya bisa ditarik ke depan dari k. Begitu ya. Sekarang mari kita coba
ke contoh soal untuk aplikasi dari 4 teorema ini. Oke, kita coba pengaplikasian dari 4 teorema ini. Ibu berikan contoh soalnya. Oke, selesaikanlah bagaimana turunan ini dengan menggunakan sifat dasar itu. Yang pertama bagaimana coba? Berarti menggunakan yang pertama ya, sifat yang pertama bahwa turunan setiap konstanta adalah 0. Oke, berarti ini turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah bahwa turunan yang variabelnya ada X saja, itu turunannya adalah 1. Pakai definisi yang kedua. Kemudian ini bagaimana? Pakai definisi yang ketiga. Itu kalau ada X pangkat N, maka turunannya adalah 1 dikali dengan bilangan dikali yang di depannya dikali dengan N, kemudian pangkatnya berkurang 1. Berarti bilangan di depannya berapa? 3 dikali dengan 2, kemudian pangkatnya berkurang 1. Berarti 6X 2 dikurang 1, berarti 6X. Demikianlah pengaplikasian untuk 4 teorema dasar yang pertama. Sekarang kita coba untuk 4 teorema dasar berikutnya. Kemudian Ibu cobakan lagi beberapa contoh soal yang terkait dengan itu, agar mahasiswa semua bisa paham teorema-teorema itu. Karena seringkali mahasiswa terkadang salah konsep walaupun turunan itu termasuk materi yang tidak sulit. Oke, marilah kita masuk kepada 4 sifat dasar yang kedua. Yang kedua akan dicatatkan. Stay tune. Sifat dasar yang berikutnya, tahapan berikutnya itu 5 sampai 8. Bisa dilihat pada modulnya halaman 155. Oke, dicatatkan dulu yang 5 sampai 8. Nanti kita lihat contoh soal pengaplikasiannya ya. Oke, baiklah. Untuk sifat 5 sampai 8 tadi sudah diuraikan sifat 1 sampai 4 ya. Turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari sebuah variabel adalah 1, kemudian turunan berpangkat adalah konstanta dikalikan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangkan 1. Kemudian apabila suatu konstanta dikalikan dengan sebuah variabel, maka konstantanya bisa ditarik ke depan dan sudah diaplikasikan dengan beberapa contoh. Sekarang mari kita masuk kepada definisi tahap berikutnya atau teorema berikutnya. Ada 4 lagi yang harus dipahami. Itu bagaimana turunan yang ada fungsi dijumlahkan, bagaimana turunan yang ada fungsi dikurangkan, kemudian bagaimana dengan aturan ada sebuah fungsi dikalikan, bagaimana turunannya, kemudian bagaimana jika ada 2 fungsi yang dibagi, bagaimana cara menurunkannya. Nah, kalian harus memahami teorema ini. Untuk yang penjumlahan, Ibu rasa sudah ya. Apabila ada 2 fungsi f dan g, itu turunannya cukup fungsi f diturunkan, kemudian dijumlahkan dengan fungsi g. Jadi turunkan fungsi f, kemudian dijumlahkan dengan fungsi turunan dari fungsi g. Cukup sederhana. Kemudian untuk pengurangan juga begitu. Ada 2 fungsi f dan ada fungsi g, maka turunannya tinggal dikurangkan fungsi f dikurang dengan fungsi g. Turunan fungsi f dikurang dengan fungsi g. Sedangkan untuk perkalian itu agak berbeda sedikit. Jadi kalau penjumlahan
turunannya tinggal dijumlahkan, turunan dari fungsi-fungsinya, kemudian pengurangan juga turunannya tinggal dikurangkan. Tapi jika perkalian ada dua fungsi f dan fungsi g dikalikan, maka aturannya adalah turunan fungsi f dikali dengan fungsi g, turunan fungsi f dikali dengan fungsi g ditambahkan dengan fungsi f dikali dengan turunan fungsi g. Jadi ingat ya, jika ada dua fungsi dikalikan, maka turunannya adalah turunan dari fungsi f dikali dengan fungsi g ditambah dengan fungsi f dikali dengan turunan fungsi g. Atau kalau di SMA itu lebih dikenal juga dengan, biasanya mahasiswa suka menghafalkan turunan dari U kali V, artinya adalah U aksen V tambah U V aksen, gitu kan? U aksen V, turunkan bentuk fungsi yang pertama dikali dengan V fungsi kedua ditambah dengan U V aksen. U artinya fungsi kedua dikali dengan turunan fungsi pertama. Jadi ini juga sama maknanya dengan yang didapat di SMA gitu ya. Kemudian untuk pembagian dua fungsi, maka turunannya adalah, berarti ada dua fungsi yang dibagi gitu ya. Ada fungsi f, ada fungsi g, maka turunannya adalah turunan dari fungsi f, f aksen x dikali dengan g, fungsi g, dikurang dengan fungsi f dikali dengan turunan fungsi g dibagi dengan fungsi g dikuadratkan dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Jadi berulang lagi, untuk dua fungsi yang dibagi, maka turunannya adalah turunan dari fungsi x dikali dengan fungsi g dikurang dengan fungsi f dikali dengan turunan fungsi g dibagi dengan gx kuadrat. Atau misalnya U bagi V ya, U aksen V dikurang dengan UV aksen per Vx kuadrat. Ibu rasa itu di SMA juga sudah ada. Sekarang mari kita coba contoh soal untuk 4 aplikasi teorema ini. Baiklah, kita coba untuk mengaplikasikan soal dari teorema 5-8 yang sudah dibahas sebelumnya. Kita coba aplikasikan. Diberikan sebuah contoh soal ya. Misalnya adalah oke, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini ya. Tentukanlah turunan dari ini 3x kuadrat tambah 7x pangkat 4, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini berarti tinggal dijumlahkan ya. Ini ada f, ini ada g gitu ya. Fungsi f, ini ada fungsi g. Maka turunannya adalah pakai sifat yang kelima. Turunan fungsi ini ditambah dengan turunan fungsi ini. Turunan fungsi ini berapa tadi ya? Pakai sifat yang pertama, 3 dikali 2, 2 dikurang 1 kan, 6x, 2 dikurang 1, 1. Kemudian turunan ini adalah 7 dikali 4 ya, 7 dikali 4 adalah 28. Pangkatnya dikurang 1, 4 kurang 1 adalah 3 ya. Oke, untuk yang kedua, ini adalah turunannya. Turunan fungsi yang kedua, f aksen x, sama tadi pakai sifat yang keenam ya. Ini ada fx, ini ada gx, dikurangkan berarti ya. Ini turunannya adalah 12x pangkat 3 dikurang dengan ini adalah min 10 kali 1 berarti minus 10 ya. Ini ada kurang di sini berarti bisa tambah. Berarti x 10 min 10 dikurang 1 min 11 ya. Koefisien ini nih, min 1 dikali dengan min 10 positif 10 ya, positif 10
Kemudian pangkatnya min 10 dikurang dengan min 1. Ingat, ini negatif 11. Ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Kemudian untuk perkalian. Ingat tadi perkalian ada fungsi f gitu ya, fx. Kemudian dikali ini ada fungsi gx gitu ya. Perkalian apa tadi? F aksen gx ditambah dengan fx kali g aksen x gitu ya. Masih ingat dengan yang tadi? Teoremanya bisa dilihat pada modul di halaman 155. Tapi ini ada alternatif lain sih kalau mau. Ini tinggal dikali ke dalam, x dikali x kuadrat, x pangkat 3 dikurang dengan 3 dikali x, 3x. Kemudian turunkan seperti penjumlahan biasa. Tapi kita coba memakai sifat yang teorema 7. Oke. F aksen x, turunan dari sebuah variabel adalah apa tadi? Dengan teoremanya 1 ya. F aksen gx-nya dikali dengan gx. Gx-nya apa? X kuadrat dikurang 3. Kemudian tandanya tambah. Ingat ya, kalau perkalian tandanya tambah. Ini turunan dari fx adalah 1, turunan dari x adalah 1, dikali dengan gx itu adalah x kuadrat kurang 3. Kemudian ditambah dengan apa tadi? Fx. Fx kita adalah x. Kemudian dikali dengan g aksen. Turunan dari ini apa? Sama dengan ini ya, pengurangan ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dikurang dengan turunan dari 3 adalah 0. Berarti turunan dari g aksen x adalah 2x. X dikali 2x gitu ya. Ini jadi x kuadrat kurang 3 ditambah dengan 2x kuadrat. Kita satukan yang ini, x kuadrat tambah 2x kuadrat, 3x kuadrat dikurang dengan 3. Ya, itu untuk perkalian. Jadi turunan fx adalah 1, fx kita adalah x. Kemudian dikali dengan fungsi gx. Fungsi gx kita adalah ini, x kuadrat kurang 3, x kuadrat kurang 3. Kemudian ditambah dengan fx. Fx kita adalah x. Dikali dengan g aksen x. Artinya turunan dari fungsi gx itu turunannya adalah 2x. Dikurang dengan 0. Berarti turunan dari g aksen x adalah 2x. Maka kita selesaikan. Ini adalah x kuadrat kurang 3 ditambah dengan 2x kuadrat. Jadi 3x kuadrat kurang 3. Ya. Jadi menurunkan masing-masing fungsinya juga harus bisa. Sekarang kita coba yang keempat. Yang keempat berarti adalah pembagian. Kita memakai teorema yang ke-8. Apa tadi bunyi teoremanya? Kalau ada dua fungsi dibagi, maka turunannya adalah turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua dikurang. Ingat tandanya kurang. Dikurang dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua, kemudian dibagi dengan fungsi kedua. Masih ingat? Oke, sekarang ini adalah fx kita. Kemudian ini adalah gx kita. Ingat tadi ya, bahwa turunan dari fungsi yang dibagi apa tadi? F aksen x, teorema 8 ya. Turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua dikurang dengan fungsi kedua dikurang dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua, kemudian dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Ingat, bagian bawah ini dikuadratkan. Oke, kita coba. Fx kita adalah x. Turunan dari x adalah 1.
Berarti 1 dikali dengan GX kita apa? X tambah 1. Oke, GX kita adalah X tambah 1. Kemudian dikurang dengan Fx kita apa? Fx kita adalah X. Kemudian dikali dengan turunan fungsi kedua. Turunan dari X tambah 1 adalah turunan dari X 1 ditambah dengan turunan dari 1 adalah 0. Berarti turunan dari GX adalah 1. Ya, benar sekali, dikali dengan 1. Kalian harus paham menurunkan gitu ya. Kemudian GX kita apa? X tambah 1 dikuadratkan berarti X tambah 1 kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan. 1 dikali X, X tambah 1 dikali 1, 1. Kemudian dikurang dengan X dikali 1 adalah X. Kemudian per X tambah 1 kuadrat. Ini bisa selesai. Berarti turunannya adalah 1 per X tambah 1 dikuadratkan. Oke, jadi turunan dari bentuk soal kita tadi yang ini ialah X per X tambah 1 adalah 1 per X tambah 1 kuadrat. Oke, bisa paham? Nanti silahkan berlatih pada latihan-latihannya. Itu penggunaan sifat-sifat dasar dari turunan. Sekarang kita masuk kepada turunan trigonometri. Oke, tadi ada kesalahan di depan. Materi kita bukan limit gitu ya. Maaf mahasiswa semua, materi kita adalah aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri. Itu tadi salah sebut bahwa materi kita hari ini adalah limit. Itu materi minggu sebelumnya ya. Oke, sekarang kita coba ke turunan trigonometri. Itu ada turunan-turunan dari sin, cos. Itu harus dihafalkan ya. Harus diingat dan dihafalkan beberapa supaya nanti bisa diaplikasikan. Oke, itu turunan dari beberapa aturan trigonometri. Itu bisa kalian lihat pada modulnya halaman 156 dan 157. Akan Ibu catatkan, itu memang harus diingat gitu ya. Ada 5 bentuk ya. Ada 5 bentuk yang harus kalian pahami dan harus diingat gitu ya. Harus dimemorize gitu ya. Bahwa turunan dari sin X, ingat ya, turunan dari sin X adalah cos X, itu harus dihafalkan. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari secant X adalah secant X kali tangen X. Turunan dari kotangen X adalah min cosecant kuadrat X. Turunan dari cosecant X adalah min cosecant X dikali dengan kotangen X ya. Itu harus diingat, dimemorize. Ibu akan mencoba membuktikan 1 buah saja bentuk turunan ini dengan teorema limit kemarin. Tapi pembuktiannya itu cukup dipahami gitu ya. Tapi yang harus dihafalkan bentuk-bentuk turunan ini seperti apa. Apa turunan sin X, apa turunan cos X, apa turunan secant X, apa turunan kotangen X, kemudian apa turunan cosecant X. Ibu akan coba membuktikan kenapa turunan dari sin X itu adalah cos X dengan menggunakan aturan limit kemarin ya. Kita coba ya, bukti. Berarti kita coba limit H menuju 0 dari sin X tambah H. Kemarin apa tuh? Fx tambah H dikurang dengan Fx gitu kemarin ya. Dengan H menuju 0 per H. Nah, sekarang kita coba. Fx kita adalah sin X. Berarti kalau Fx tambah H adalah sin X tambah H dikurang dengan Fx. Fx-nya
X-nya adalah berarti sin X. Ini pembuktian ini cukup dipahami saja. Yang perlu dihafalkan ini, tapi dicoba satu gitu ya. Per H. Kemudian kita coba, ini turunan dari anggap fx kita adalah apa? Sin X gitu ya. Kenapa turunan dari sin X itu adalah cos X? Kita coba membuktikannya dengan limit yang kemarin itu ya. Oke, ini bagaimana cara menyelesaikannya ini? Sin X tambah H, masih ingat aturan trigonometri sin alfa tambah beta? Apa? Sin A cos A, ya kan? Ditambah dengan apa? Cos alfa sin beta. Oke. Sin X cos X, ini ya uraian dari ini ya. Ini cukup dipahami saja. Ditambah dengan ini cos H ya. Sin X cos H, kemudian cos X sin H dikurang dengan sin X per H ya. Nah kemudian ini bisa dipisah gitu ya. Ini sin sama sin disatukan, ini kan tanda kurang. Ini bisa begini, limit H menuju 0. Ini bisa dipisah, ini sin X tambah cos H gitu ya, disatuin dengan yang ini, mau menghabiskan sinnya per H gitu ya. Nah tinggal sisanya tambah ini kan, jadi ini dengan ini ya, ibu pisahkan menjadi ini. Kemudian tinggal bagian ini kan, dengan tandanya adalah tambah cos X sin H per H gitu ya. Kemudian lanjut, limit H menuju 0. Ini bisa dikeluarkan sin X-nya, bisa sin X. Kemudian yang tinggal di dalamnya apa? Ini mah kali ya, bukan tambah. Ya, ini kan kali ya, bukan tambah, ini kali. Sin X kali cos H dikurang dengan sin X ini ya. Kemudian sin X-nya dikeluarkan, apa yang tinggal di dalam? Cos H dikurang dengan 1 per H gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini cosnya bisa dikeluarkan dari limit ya kan. Ini limitnya keseluruhan. Karena dia tidak ada H, tidak ada konstanta H, jadi cosnya bisa dikeluarkan. Cos X-nya bisa dikeluarkan ya. Kemudian kalau limitnya sudah kita tulis di depan, berarti di belakang juga harus ditulis limit. Berarti limit sin, tinggal yang sin ya, X per H. Sin X per H dengan limit H menuju 0 ya, dengan limit H menuju 0. Sin X per H. Oke. Sekarang kita coba selesaikan yang ini. Sin X bisa dibawa ke depan ya, sin X bisa dibawa ke depan. Kemudian ini limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H gitu ya, ditambah dengan cos X bisa dibawa ke depan. Kemudian ini limit H menuju 0 sin X per H gitu ya. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi sin X cos H dikurang dengan 1 per H. Cos H berapa? Cos 0 berapa? Masukkan H-nya. Cos 0 adalah 1. 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian ini jadi 0 per 0. Ini dikali 0. Ditambah dengan ini cos X, kemudian ini dikali dengan 1 gitu ya.
ini sin X dikali dengan 00 tambah cos X dikali dengan 1 adalah cos X. Oke, itu pembuktiannya bahwa sin X adalah turunannya cos X dengan menggunakan ini. Benar ya? Benar pembuktiannya. Cuma pembuktian ini cukup dipahami saja. Kalau bisa mengerjakannya, coba kerjakan bagaimana pembuktian ini menggunakan limit, bagaimana pembuktian ini, bagaimana pembuktian ini, bagaimana pembuktian ini dengan menggunakan definisi limit gitu ya. Sekarang mari kita coba latihan untuk turunan trigonometri. Oke, sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan soal dari turunan dari fungsi trigonometri. Kita coba di latihan. Oke, kita coba selesaikan. Bagaimana bentuk turunan dari fungsi itu? Penyelesaian gitu ya. Ini soalnya adalah tentukan turunan. Oke, ini apa bentuknya nih? Oh, ini ada fx ya, ada fungsi yang pertama, ingat ya. Kalian harus menghubungkan juga dengan teorema yang sebelumnya. Kemudian ini ada gx, ada fungsi yang kedua juga. Berarti kita pakai rumus yang seperti apa tadi? Turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua. Ya, sekarang kita coba turunan dari fx kita ini ya, gx kita ini, turunan dari x kuadrat, turunan dari f aksen x kita adalah 2x dikali dengan gx, gx kita adalah cos x gitu ya. Oke, ditambah dengan fx kita x kuadrat, kemudian turunan dari gx, gx kita adalah cos x. Nah, itu yang ibu minta tadi, tolong diingat apa turunan dari cos x, apa turunan dari sin x gitu ya. Turunan dari cos x apa? Ya benar, min sin x, min sin x. Oke, berarti ini turunannya adalah 2x cos x dikurang dengan minnya bisa kita tarik ke depan, x kuadrat sin x. Oke, mahasiswa semua, itulah turunan dari contoh yang pertama. Sekarang ibu minta kalian mencoba memahami contoh yang kedua. Silahkan pahami yang di modul serta coret di buku dan latihannya. Untuk latihan yang akan dikumpul pada Google Classroom mengenai materi aturan pencarian turunan itu ada pada halaman, berapa ya tadi tuh, halaman 155. Oke, latihannya coba mahasiswa kerjakan semuanya, latihan 1 sampai dengan latihan 5, halaman 160 sampai 163. Jangan lupa soalnya dikirim ke Google Classroom, akan ibu cek setiap minggunya dan ibu kembalikan lagi penilaiannya di Google Classroom. Kalian bisa cek sendiri pada GS masing-masing. Demikianlah materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semua, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan, kemudian amal ibadahnya jangan lupa terus ditingkatkan. Kalau bisa selesai puasa bulan Ramadan, selesai pula Al-Qur'annya 1 juz ya. Usahakan one day one juz setiap maghrib, isya, subuh ngaji terus. Kemudian tarawehnya jangan lupa dilakukan walaupun tetap di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.